Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Rabu 20 Oktober 2021, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-29. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 12, ayat 39 sampai dengan ayat 48. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan." Kata Petrus, "Tuhan, kamikah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan itu atau juga semua orang?" Jawab Tuhan, "Jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan, minum, dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut." Saudara-saudari yang terkasih, orang yang setia itu suatu harapan dan perjuangan di dalam hidup manusia. Para suami dan istri ketika menikah, mereka berjanji untuk setia satu sama lain dalam untung dan malang di waktu sehat dan sakit. Para imam dan biarawan-biarawati berjanji saat mengucapkan kaul untuk setia setiap hari sebagai orang yang taat, miskin, dan murni demi kerajaan Allah. Para karyawan dan karyawati, pegawai negeri membuat janji setia demi Allah untuk bekerja tekun. Dalam semua aspek kehidupan dibutuhkan kesetiaan untuk mengabdi dan melayani. Saudara-saudari yang terkasih, para murid Yesus diingatkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang mengabdi dengan setia. Kesetiaan sebagai abdi itu ditunjukkan dengan sikap batin, yakni selalu siap sedia setiap saat. Sama seperti pemilik rumah yang mengetahui saat kedatangan pencuri untuk membongkar rumahnya, maka ia akan siap sedia supaya rumahnya tidak dibongkar pencuri itu. Sikap siap sedia dan setia dalam mengabdi juga menjadi bagian penting dalam menanti kedatangan Tuhan. Yesus berkata, "Hendaklah kalian juga siap sedia, karena Anak Manusia akan datang pada saat yang tak kalian sangka-sangka." Maka tentu saja orang tidak akan terlena dengan dirinya apabila saat itu ia berada di zona nyaman. Ia harus berjuang untuk mengabdi dengan setia kepada Tuhan dan menanti kedatangannya. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus juga memberi perumpamaan lain tentang bagaimana menjadi hamba yang setia menanti kedatangan Tuannya. Hamba yang setia akan melakukan pekerjaan dengan tulus, sedangkan hamba yang jahat akan melakukan tindak kekerasan terhadap sesamanya. Mengapa demikian? Karena ia berpikir bahwa tuannya akan terlambat.
Hamba yang setia dalam melakukan tugasnya akan disapa bahagia oleh tuannya. Hamba yang tidak setia dalam tugas akan mendapat hukuman setimpal. Pada akhir warta Injil tadi, Yesus berkata, barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya. Dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya. Saudara-saudari yang terkasih, bersiap sedia merupakan suatu undangan Tuhan untuk menjadi setia dalam mengabdi. Ini mengandaikan tugas dan tanggung jawab dan bagaimana kita bereaksi terhadap segala sesuatu yang sudah kita terima dari Tuhan. Mengetahui kehendak Tuhan dengan pertimbangan nurani yang jernih dan tanggung jawab terhadap segala tindakan kita, ini adalah upaya kita untuk membangun persekutuan yang adil dan penuh kasih terhadap sesama. Saudara yang terkasih, pewartaan Injil hari ini mengundang kita untuk selalu siap menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang mulia. Meskipun kedatangannya tidak terduga, tetapi sebagai murid yang setia harus berjaga-jaga sehingga tawaran perjamuan Kristus juga tidak sia-sia. Orang tidak dapat hidup gampang dan santai, tetapi tekun dalam bekerja dan mengabdi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, jadikanlah aku abdi-Mu yang setia. Terangilah langkah kakiku untuk menjadi abdi-Mu yang setia dan bijaksana. Jadikanlah hal itu menjadi panggilan hidupku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.